Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pada kita kesempatan untuk beramal saleh. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan pada kita kesehatan, masih memberikan pada kita kenikmatan, begitu banyak kenikmatan yang tidak mungkin kita menghitung satu persatu. Ini adalah bagian dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang dipermudah untuk beramal saleh. Kalau orang dipermudah untuk beramal saleh, maka ini kabar gembira baginya. Allah permudah dia jalan menuju surga. Salah satu amal saleh adalah talabul ilm, yakni menuntut ilmu. Akhwati fillah syarakumullah, salam dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya, tabi'in dan tabi'it tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman nanti. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita masih melanjutkan sedikit atau mungkin sesi terakhir ya dari tanda-tanda hari kiamat. Dan ini adalah pembahasan akidah yang para ulama sangat berhati-hati dalam pembahasan akidah. Mereka tidak berani mengambil kesimpulan kecuali jelas ada dalil yang jelas dari baik itu dari Al-Quran maupun dari Sunnah. Coba sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu kejadian tanda-tanda hari kiamat, salah satunya adalah muncul Ya'juj dan Ma'juj. Setelah Ya'juj dan Ma'juj ini keluar, kemudian mereka membunuh semua makhluk, bukan hanya manusia yang dibunuh, ya. Hewan-hewan pun dibunuh. Ini mereka semua makhluk dia bunuh sampai mereka mengira sudah tidak tersisa. Mereka mengira sudah tidak tersisa, sehingga namanya manusia pasti ada yang luput dari penglihatannya, karena mereka manusia. Kemudian mereka mengatakan, kita telah membunuh makhluk yang ada di bumi, maka saatnya kita bunuh makhluk yang ada kita bunuh penduduk langit. Maka mereka melemparkan anak panah mereka ke langit, ya. Dan Allah menipu mereka dengan membalikkan anak panah mereka dalam kondisi berlumuran darah, ya. Sehingga mereka mengatakan, kita sudah membunuh penduduk langit, bahkan Tuhan pun mati, gitu ya. Itu dalam sebuah riwayat disebutkan begitu. Artinya apa? Mereka beranggapan mereka membunuh para malaikat, mereka membunuh Allah Subhanahu wa taala, padahal enggak mungkin. Ya. Perang melawan Allah, dia ciptaan Allah. Ya, enggak mungkin. Maka kemudian apa? Mereka dengan sombongnya, ya. Mereka enggak berakhlak satu, dan bagaikan ateis, mereka tidak percaya Tuhan, ya. Itu yang disebutkan penjelasan sebagian ulama. Jadi mereka ini orang-orang yang seperti ini, kafir. Maka kemudian Allah binasakan mereka setelah kemudian terjadi peperangan bersama kaum muslimin, melawan kaum muslimin, karena kaum muslimin kemudian kemudian menyerang mereka dengan jumlah yang seadanya. Akhirnya apa? Allah SWT memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dengan turunnya semacam ulat. Dud itu semacam ulat yang jatuh dari langit, kemudian muncul dan
nempel di tengkuk, sehingga tidaklah ada Ya'juj dan Ma'juj yang terkena ini kecuali pasti akan mati dan membusuk. Ya, mati dan membusuk. Mudah bagi Allah untuk mengadab seseorang, iya enggak? Tahu Raja Namrud kan? Raja Namrud itu tuh mati karena apa? Diadabnya oleh Allah SWT dengan apa? Apa? Lalat atau penyamuk? Ya. Hanya makhluk Allah yang kecil itu masuk ke hidung, menggigit hidung bagian dalamnya, kesakitan sampai menemui ajalnya. Mudah bagi Allah SWT. Ya. Taib. Selanjutnya setelah Ya'juj dan Ma'juj, kemudian kemarin kita sudah bahas dihancurkannya Ka'bah. Hari itu banyak orang-orang bodoh. Ya. Kaum muslimin juga sudah mulai sedikit jumlahnya. Sehingga sebagian ulama mengatakan setelah itu munculnya hawa dingin yang mematikan seluruh kaum muslimin. Ada yang mengatakan tidak, dihancurkannya Ka'bah dulu, sedangkan kaum muslimin jauh dari situ. Ya, karena banyak orang-orang bodoh di dalamnya, banyak orang-orang bodoh, maka tidak peduli dengan hancurnya Ka'bah. Ya, Ka'bah dihancurkan nggak peduli, karena orang bodoh, nggak tahu. Ya. Sekarang aja Rasulullah SAW dihina, nggak banyak yang bereaksi. Ini ya. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Maka kemudian setelah itu yang akan kita bahas adalah munculnya dukhan. Maka sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu tanda ya hari kiamat, menjelang hari kiamat ada 10 kejadian atau 10 tanda-tanda. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, 10 ayat. Yang pertama kemudian beliau mengatakan ad-dukhan, yakni apa yang dimaksud ad-dukhan? Dukhan itu secara arti aslinya adalah apa? Arti aslinya dukhan apa Pak? Asap ya, asap. Maka kemudian disebutkan zuhurud dukhan, ya, munculnya ad-dukhan. Kemudian di saat itu manusia menyaksikan, ya, manusia menyaksikan adanya dukhan ini yang sangat tebal, ya, yang sangat tebal, yang sangat besar, ya. Maka saya bacakan di sini penjelasan para ulama, karena saya nggak mau menjelaskan atas kemauan saya sendiri. Kemudian disebutkan di dalam penjelasan ad-dukhan ini, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada kalian anzarakum thalathan, 3 kali. Ya. Salah satunya adalah ad-dukhan, ya, munculnya asap yang sangat besar dan tebal. Kemudian asap ini akan disaksikan oleh manusia, ya, disaksikan oleh manusia, kemudian mengambil dan membawa setiap orang kafir dan muslim siapapun. Ini wallahu a'lam bishawab, itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga menurut para ulama, dukhan ini sangat besar sekali, bukan hanya sekedar asap. Kalau kita lihat asap tebal gitu ya, itu nggak seberapa, ya. Ini tentunya asap tebal yang sangat besar sekali, sehingga manusia terbawa olehnya. Kemudian selanjutnya ayat atau tanda-tanda yang selanjutnya adalah diangkatnya Al-Quran
dari tulisan maupun hati. Jadi bukan hanya tulisan, bukan hanya hati, tapi tulisan. Tentunya jemaah Allah SWT, kalau Al-Quran diangkat dari hati, berarti maksudnya apa? Allah mewafatkan banyak hafid Al-Quran. Allah mewafatkan banyak para hafid Al-Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quran, banyak diwafatkan oleh Allah SWT. Ya. Maka kemudian diangkatnya dari tulisan sehingga orang-orang itu tidak mengenal lagi Al-Quran. Dan ini mulailah kebodohan semakin memuncak. Kemudian disebutkan, dan ini adalah suatu kemakluman, kata para ulama, sehingga orang-orang menjadi bodoh. Orang-orang sudah tidak ada yang ngerti Al-Quran. Sekarang aja Pak, mohon maaf ini, kalau kita bertanya pada diri kita masing-masing, ya, kemudian berkaca pada para salaf soleh, kita berkaca pada orang-orang terdahulu yang saleh, coba bayangkan apa perbedaannya. Orang dahulu biasa, orang hafal Al-Quran itu biasa. Bahkan kalau di umur 10 tahun belum hafal Al-Quran itu malu. Itu dari segi hafal. Yang kedua, dahulu maupun orang Arab maupun orang non-Arab, kaum muslimin itu faham akan isi Al-Quran, sedangkan di kita belum. Saya katakan belum, semoga nanti kita difahamkan oleh Allah SWT. Ya, iya Pak. Makanya mereka adalah orang-orang yang faham, bahkan nggak usah jauh-jauh gitu ya. Orang-orang yang zalim sekalipun, seorang pemimpin yang zalim, Hajjaj bin Yusuf, ya, itu hafal Al-Quran, ya, ahli bahasa, ahli tafsir, tapi dia zalim. Ya kan manusiawi dari segi apa? Kemanusiaannya apa? Haus akan kekuasaan, ya. Maka terjadilah apa yang terjadi, karena dia pernah membunuh seorang sahabat, ya. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Tapi ini diangkatnya Al-Quran. Maka salah satu dalil akan hal ini adalah disebutkan dan diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in syi'na lanadhhabanna billadzi auhayna ilaika tsumma la yajidu laka bihi 'alaina wakila." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika kami kehendaki, ya, sungguh kami akan hilangkan atau kami hapuskan billadzi, apa-apa yang telah kami auhayna ilaik, yang telah kami wahyukan kepadamu, kemudian tidak ada yang bisa mendapatinya dari kami atas kami apa? Wakil, yakni pelindung. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah mudah sekali untuk menghapuskan Al-Qur'an. Artinya Allah mengangkat Al-Qur'an. Mudah. Bahkan ayat-ayatnya yang kemudian dihapuskan, kemudian dilupakan dari diri Rasulullah SAW pun mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan, ya, para ulama menjelaskan tentang beberapa ayat yang mansukh, beberapa ayat yang mansukh. Tahu mansukh, Pak? Mansukh itu dihapuskan, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan banyak riwayat-riwayat dari para sahabat yang menyebutkan bahwasanya dahulu kami menghafal dari Al-Quran surat Al-Ahzab. Saya ulangi, dahulu kami menghafal dari Al-Quran surat Al-Ahzab, ta'dilu surat Al-Baqarah, yang surat Al-Ahzab itu hampir sama dengan surat Al-Baqarah panjangnya. Jadi dulu surat Al-Ahzab itu panjang sekali ayatnya, ya, itu sampai mirip, ta'dil itu adil, sama,
hampir sama dengan surat Al-Baqarah panjangnya. Sebagaimana juga disebutkan oleh Umar bin Khattab ketika beliau sedang khutbah, beliau mengatakan hal yang serupa sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mas'ud tadi. Kemudian beliau menambahkan dengan mengatakan waqad unzila, dan telah diturunkan fiha, di dalamnya, yakni di dalam surat Al-Ahzab, ayatuz zina, ayat tentang zina, yang lafadznya adalah, ada yang hafal? Ya, wazaniyatu wazani. Ya, saya ulangi. Wazaniyatu wazani, ya, farjumuhumal battah nakalam minallah. Ayatnya seperti itu. Ini riwayat, ya, di dalam riwayat At-Tirmidzi. Kemudian di dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah juga menyebutkan hal yang sama. Di dalam surat Al-Ahzab dulu ada ayat yang bunyi yang kurang lebih seorang pezina laki-laki maupun perempuan, maka rajamlah mereka, ya, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini hukumnya masih berlaku, tapi ayatnya sudah dihapuskan. Saya ulangi, ayat ini hukumnya masih berlaku, tapi lafadznya sudah dihapuskan. Maka nanti ada beberapa terkait dengan nasikh dan mansukh. Itu di dalam Al-Quran ada nasikh dan mansukh, yakni apa yang sudah dinaskh. Kan di dalam surat Al-Imran, tadi dibaca surat Al-Imran, ya. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir? Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang kami hapuskan dari sebuah ayat dari Al-Quran, ma nansakh min ayatin aw nunsiha, atau kami lupakan dari manusia, ya, dari Rasulullah dan para sahabat, dilupakan, mudah sekali Allah melupakan, ya, dari Rasulnya, ya. Na'ti bi khairi minha, kami akan mendatangkan yang lebih baik darinya, au mithliha, atau semisalnya. Di sini bukan berarti Allah berfirman kemudian firman ini kurang bagus kemudian dihapuskan, enggak. Allah ingin menunjukkan, dalilnya apa? Di akhir ayat ini dengan mengatakan alam ta'lam, tidakkah kalian tahu bahwasanya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu? Artinya apa? Allah ingin menunjukkan keperkasaannya, Allah ingin menunjukkan kemahakuasaannya, bahwasanya apa? Allah mudah sekali baginya untuk menghapuskan sebuah ayat, mengganti ayat yang lebih baik, ataupun mengganti ayat yang semisal dan lain sebagainya, mudah. Ya. Maka artinya sangat mudah kalau Allah mengangkat Al-Quran ini dari hati seseorang, bahkan tulisannya sekalipun juga, apalagi tulisan lebih gampang, ya. Tulisan, artinya Al-Quran hilang, nggak ada lagi Al-Quran, mudah. Antum tahu kejadian yang di Suriah dulu, masih ingat ya? Ketika pertama kali kejadian di Suriah, Bashar Assad itu seorang Nusairiyah. Nusairiyah itu orang Syiah, yang Syiah Nusairiyah itu sampai Ibnu Taimiyah sebenarnya sudah mengisyaratkan dulu, sudah pernah menyampaikan Nusairiyah itu bukan dari Islam, jelas jauh dari Islam, karena mereka menuhankan, bukan lagi menuhankan Allah SWT. Ya, Nusairiyah, Syiah Nusairiyah, ya, bahkan menuhankan pemimpinnya, ya, menuhankan pemimpinnya, Syiah Nusairiyah. Nah, Nusairiyah dia berpemahaman yang pemahamannya Syiah Nusairiyah. Antum tahu ternyata bapaknya Bashar Assad ini, siapa namanya? Saya ingat saya Ibrahim Assad atau siapa. Itu ternyata sudah parah, ya. Cuman belum berkecamuk sebuah peperangan. Karena apa? Bapaknya itu sudah di masa jabatan sebelumnya. Jadi presiden sebelumnya itu bapaknya.
itu memimpin Suriah, ternyata di Suriah sudah dilarang yang namanya Al-Quran dimiliki. Jadi Al-Quran itu hanya ada di masjid. Ya, makanya orang-orang belajar Al-Quran di masjid. Tapi justru itu menyulutkan semangat ya generasi mereka untuk belajar Al-Quran ke masjid. Ya, ini yang diceritakan oleh seorang anak dan beberapa relawan yang ke sana. Ya, sampai diliput itu menyatakan sudah lama kami tidak mempunyai Al-Quran. Ya, mushaf Al-Quran. Kemudian mereka hanya bisa membacanya di mana? Di masjid. Ya, mudah sekali. Kaum muslimin pernah punya perbendaharaan yang besar, yakni apa? Kitab-kitab para ulama yang sekarang sudah hilang. Banyak. Antum tahu Imam Nawawi? Imam Nawawi rahimahullah yang pernah saya ceritakan mungkin ya. Al-Imam Nawawi rahimahullah punya punya karya tulis. Beliau menulis buku. Tulisannya sudah berapa ratus, bahkan mungkin ribu. Umur beliau sekitar 40-an sudah wafat. Ya. Beliau di umur segitu, dari umur baliknya sampai umur wafatnya, sampai wafat, beliau itu pun menulis buku 3 buku setiap hari. Kalau dihitung, saking produktifnya, 3 buku setiap hari. Termasuk antum tahu Sahih Muslim itu disyarah, dijelaskan dalam syarah Sahih Muslim oleh Imam Nawawi. Nggak sampai selesai beliau sudah meninggal dunia dulu. Ya, makanya beliau tidak memberi namanya, belum sempat dikasih nama bukunya. Kemudian ada beberapa bab yang belum selesai, makanya beberapa disertasi atau tesis ya, disertasi para ulama dulu itu ya kontemporer itu juga banyak memberikan memberikan penjelasan dari apa yang belum dijelaskan dari Imam An-Nawawi rahimahullah, karena belum sempat selesai. Salah satunya adalah apa? Beliau juga belum memberikan khotimah, ya, akhiran, penutup dalam bukunya, karena nggak sempat, sudah meninggal dunia. Saking produktifnya beliau tuh, segitu banyaknya. Tapi antum tahu, yang sampai kepada kita hanya paling 50% tidak ada, hilang. Karena diceritakan oleh murid-murid beliau, salah satunya adalah, ini salah satu, Imam Nawawi itu pernah menulis buku tentang kedokteran. Kisahnya tuh begini, Imam Nawawi dulu melihat banyak kedokteran juga itu dikuasai oleh orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, sehingga menyulut beliau sampai beliau membeli kitab Al-Qanun fit Tibbi milik Ibnu Sina, ya, membeli. Dan harga buku zaman itu tidak semurah sekarang, yang kadang-kadang sekarang malah nggak ada harganya. Semakin buku nggak ada harganya, semakin sedikit orang berilmu. Itu tandanya, gampang. Ya, semakin sedikit keberkahan tuh mulai hilang. Ya, orang meremehkan ilmu. Imam Nawawi rahimahullah itu sampai membeli kitab Al-Qanun fit Tibbi. Itu bertahun-tahun beliau itu nabung. Catatan Pak, Imam Nawawi itu dapat gaji nggak? Iya, dapat gaji. Dari mana? Dari perpustakaan. Beliau pimpinan perpustakaan. Pimpinan perpustakaan itu pimpinan ulama dulu. Tahu Pak ya? Karena kumpulnya para ulama itu di perpustakaan. Ya, kalau kita sekarang kan kumpulnya di mana? Nggak tahu lah. Ya, itu. Imam Nawawi itu ngambil sampai pada saat itu beliau dapat gaji itu tidak pernah diambil Pak, tidak pernah dimanfaatkan. Diterima ya diterima. Tapi semua gajinya digunakan untuk apa? Digunakan untuk membangun madrasah-madrasah. Sehingga banyak sekali madrasah-madrasah yang dibangun dari uang ini oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Madrasah itu dulu itu ya kalau sekarang itu ya kayak pesantren bahasanya. Ya. Kemudian beliau dapat makan dari mana? Ayahnya orang yang saudagar, ya tidak kaya raya banget enggak, tapi saudagar yang pengusaha ayahnya.
setiap bulan itu beliau selalu disuplai oleh ayahnya. Ini loh yang saya ceritakan bahwasanya sebagaimana yang pernah ada dua orang datang ke ada dua orang bersaudara. Salah satunya datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian berkata, ya Rasulullah, saudaraku menghabiskan uangku, ngerti nggak? Saudaraku menghabiskan uangku untuk apa? Sibuk menuntut ilmu. Sedangkan aku sibuk bekerja, habis uangku untuk membiayai dia. Ngerti nggak? Jawaban Rasulullah SAW, la'allaka turzaqu bihi. Ini bahasanya sangat simpel ya, tapi maknanya masya Allah. La'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi kamu dapat rezeki itu gara-gara dia. Ngerti nggak? Makanya sistem Islam itu hanya ada dua. Satu, penopang dana. Dua, sibuk ilmu. Sudah. Kalau engkau tidak menyibukkan antara keduanya ini, pasti apa? Pasti kalian musnah atau kalian celaka. Pokoknya hanya dua. Kalau kita nggak sibuk dengan ilmu, menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu bagi seorang alim, ya, tidak juga sibuk mencari harta untuk mendukung ilmu, maka celaka. Kalau antum punya anak, antum berusaha, kemudian anak ini supaya jadi orang yang berilmu, ini bagian darinya, ya. Maka semangat antum mencari harta, mencari dunia, itu bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk mendukung ilmu. Ya kadang-kadang, mohon maaf ya, saya miris juga ya. Seorang pengajar Al-Quran ngajari berjasa sekali, itu malah nggak dihargai dia. Ya, makanya keberkahan itu artinya oke lah, bukan harta yang mereka cari, tapi apa? Setidaknya yang memuliakan mereka siapa? Imam Nawawi itu hampir setiap hari selalu dapat kiriman dari siapa? Orang tua murid-muridnya. Kasih kiriman berbagai macam, tidak pernah diterima. Tidak. Ya. Berbagai. Tapi antum tahu, ketika ada orang ngasih pemberian banyak sekali, sampai emas mau dikasihkan Imam Nawawi, kemudian Imam Nawawi menolak. Tiba-tiba pada saat ada kiriman lagi, beliau terima. Protes ini orang, kenapa itu diterima, saya nggak diterima? Oh, tersenyum dia. Ini bukan dari siapa-siapa, ini dari bapakku. Ya, ini dari bapakku. Ya, saya tidak mau menerima dari siapapun. Nah ini masya Allah ya. Imam Nawawi rahimahullah. Makanya berkah ya umurnya. Nah ini yang sampai kepada kita, kitab-kitab Imam Nawawi saja, nggak usah jauh-jauh. Itu sedikit sekali. Ya. Karena bapaknya hilang. Salah satunya ini. Pernah dengar antum kalau Imam Nawawi pernah nulis tentang kedokteran? Beliau sendiri juga bercerita dalam beberapa kitabnya bahwasanya apa? Karena saking beliau ini melihat miris ya, maka kemudian beliau belajar kitabnya Al-Qanun fit Tibbi milik Ibnu Sina. Kemudian beliau pelajari, kemudian beliau banyak berfatwa tentang kedokteran, dan beliau kemudian menulis kitab tentang kedokteran. Tapi sampai sekarang nggak tahu, saya juga nggak tahu kitabnya apa namanya sampai sekarang. Ada seorang alim, saya lupa namanya, juga begitu. Gara-gara dia sakit, kemudian nggak ada yang memberikan pertolongan dari segi kedokteran saat itu. Kemudian dia berobat kepada seorang dokter Yahudi. Ketika berobat ke dokter Yahudi, dengan izin Allah sembuh. Setelah sembuh, tahu nggak? Orang Yahudi ini mengatakan kepada beliau dengan mengatakan, seandainya bukan karena profesionalisme kerja, niscaya kamu sudah mati. Ngerti nggak? Kasih racun apa dibunuh lah pokoknya. Ya, makanya hati-hati jadi dokter harus amanah.
Di Indonesia banyak dokter yang meracuni, itu banyak. Ya. Iya, kalau bukan karena profesionalisme, maka kemudian apa? Kemudian ulama ini akhirnya apa? Belajar ilmu kedokteran dari banyak kitab-kitab, ya, sehingga kemudian apa? Beliau menulis kitab tentang kedokteran dan beliau berfatwa dalam masalah kedokteran gara-gara ini. Ya. Ulama tuh banyak yang jadi dokter dulu, sehingga peran ini jadi hebat sekali oleh di tangan para ulama. Taib. Itu terkait dengan Al-Quran yang kemudian diangkat oleh Allah SWT secara tulisan maupun hati, ya. Sehingga kata Rasulullah SAW, fala yabqa fil ardi minhu ayah, tidak ada satupun ayat yang tersisa pada di muka bumi itu, nggak ada satu ayat pun yang tersisa, nggak ada. Orang sudah lupa semua, sampai Bismillah, bisa saja sampai Bismillah lupa, ya. Akhirnya bodoh semua, kebodohan sudah sangat memuncak. Taib. Kemudian saat itulah, ya, saat itulah tidak ada seorang muslim satupun di muka bumi, karena muslim sudah dimatikan setelah itu. Ya, ini apa? Munculnya hawa dingin yang masuk ke dalam ketiak setiap seorang mukmin, kemudian semuanya akan mati. Seorang mukmin pasti akan mati setelah itu. Sehingga apa? Ya, dalam riwayat ada yang tadi sebelumnya, ya, ada khilaf dengan ulama tentang hawa dingin ini kapan munculnya. Tapi yang jelas pada saat matahari terbit dari sebelah barat, tidak ada satupun seorang mukmin. Nah, setelah ayat Al-Quran itu diangkat Al-Quran, maka muncul, terbitlah matahari dari sebelah barat, ya. Sehingga disebutkan la taqumu sa'ah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha, tidak akan terjadi hari kiamat sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Kemudian juga disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang taubat, sesungguhnya Allah membentangkan pintu taubat sampai matahari terbit dari sebelah barat dan lain sebagainya. Ya, ini terkait dengan terbitnya matahari dari sebelah barat. Apakah ini sudah selesai? Belum. Begitu terbit dari sebelah barat hari itu, ya, terbit dari sebelah barat, ini belum terjadi hari kiamat. Maka kemudian muncullah tanda selanjutnya, yakni tanda dabah atau muncul binatang melata yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, khurujud dabah 'alan nasi duha. Munculnya dabah, munculnya binatang melata. Para ulama menjelaskan binatang melata apa ini? Para ulama menjelaskan binatang melata yang belum pernah ada sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab, seperti apa binatangnya? Yang jelas muncul dari bumi, keluar dari bumi. Kemudian apa? Bisa berbicara. Binatang melata ini tiba-tiba bisa ngomong. Kemudian dikatakan binatang melata ini memberikan peringatan kepada manusia. Ibaratnya takutlah kalian kepada Allah, bertobatlah kalian dan lain sebagainya. Sehingga binatang melata ini setelah memberikan peringatan, banyak sekali orang-orang, kan disebutkan salah satu tanda dari kiamat itu orang banyak yang tadinya kafir, tadinya muslim jadi kafir, ya. Sehingga banyak orang-orang yang kemudian menyesal. Seraya kemudian mereka bertaubat. Tapi apa? Taubat sudah tidak diterima. Karena peringatan sudah berkali-kali, ya. Maka kemudian disebutkan sehingga setelah binatang melata ini muncul memberikan peringatan, orang-orang kemudian ingin bertaubat, Allah tidak menerima taubat mereka karena taubat mereka sudah
tertutup pintunya sehingga tidak diterima lagi. Ya. Maka muncullah 3 gempa. 3 gempa atau al-khusufat ats-tsalatsah. Muncullah 3 gempa. Jadi dimulai dengan adanya gempa bumi 3 tempat. Ya. Kata Rasulullah SAW, khasafun bil masyriq, 1 gempa di bagian timur. Saya ulangi, 1 gempa di bagian timur. Kemudian khasafun bil maghrib, 1 gempa yang lain di bagian barat. Kemudian yang terakhir, wa khasafun bi jaziratil Arab, yakni 1 gempa lagi di jazirah Arab. Jadi terjadi 3 gempa. Gempa di timur, gempa di barat, kemudian muncul gempa besar juga di jazirah Arab. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Gempa ini seperti apa? Ya, gempa seperti biasa, seperti ada gempa-gempa yang lain yang sekarang gitu ya. Artinya gempa besar tentunya. Yang ini terjadi di tiga kali atau 3 tempat juga. Ya. Kemudian, sebagaimana saya sampaikan tadi tentang rih itu hawa dingin tadi, hawa dingin. Sebagian ulama ada yang masukkan hawa dingin ini pada tadi sebelum setelah Ya'juj dan Ma'juj dalam riwayat yang lain, atau sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Dalam riwayat yang lain menyebutkan, sebagian ulama berpendapat, saya ulangi lagi, tentang urutan ini semuanya sifatnya ijtihadiyah. Jadi nanti jangan kemudian ada ustadz bilang ini duluan dan lain sebagainya. Sudah saya sampaikan, ini dalam pembahasan para ulama juga mereka berselisih pendapat karena mereka ijtihadiyah, ya, berbeda pendapat. Nah, kemudian sebagian ulama memasukkan hawa dingin ini setelah terjadinya gempa, ya, setelah terjadinya 3 gempa. Maka kemudian mereka mati dengan hawa dingin atau diwafatkan oleh Allah SWT dengan hawa dingin. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Tsumma yursilullah rihan baridah." Kemudian Allah mengirimkan hawa dingin, ya. Hawa dingin ini munculnya dari mana? Awalnya dari Syam. Munculnya dari Syam. Ya. Kemudian sampai disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Fala yabqa 'ala wajhil ardi ahadun min qablihi mithqalu dzarratin min khair au iman au qabdatuhu hatta law anna ahadukum dakhala fi kabidi jabalin la takhalathu alaihi hatta taqbidahu qala sami'tuha min Rasulullah SAW." Ini yang disebutkan oleh cerita dari sahabat yang menceritakan apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Tidak akan tersisa di muka bumi seorang pun, sedikit pun dari kebaikan. Saya ulangi, tidak tersisa di muka bumi sedikit pun dari kebaikan. Ya, bahkan hilang iman dari muka bumi. Artinya seluruh manusia sudah menjadi kafir. Kemudian apa? Seandainya salah seorang di antara kalian, seorang mukmin, kemudian pergi ke gunung-gunung, ya, untuk menghindari hawa dingin ini, niscaya hawa dingin ini pasti akan mendapatinya. Ya, ini. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan, "Fala yabqa illa syirarun nas." Tidak ada yang tersisa kecuali orang-orang jahat aja yang di dalam, orang-orang kafir aja. Nah, ini riwayat yang lain disebutkan begitu. Kemudian ada riwayat yang lain yang mengatakan bahwasanya sesungguhnya innallaha yab'atsu rihan minal Yaman. Allah mengirim angin. Rih itu sebenarnya artinya angin, tapi maksudnya di hawa dingin, ya. Hawa dingin dari Yaman. Arahnya dari Yaman. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Sehingga ada sebagian ulama mengatakan begini, hawa dingin ini muncul dari 2 tempat. Dari
Syam dan dari Yaman, kemudian akan mencari setiap orang mukmin, ya, sehingga kemudian diwafatkan. Kemudian alamat terakhir atau tanda terakhir sebelum terjadinya kiamat, yakni apa? Ditiup sangkakala kemudian seluruhnya hancur. Ittafaqal ulama, para ulama sepakat anna khurujan nar, yakni apa? Munculnya api. Ya. Ini munculnya api. Sehingga disebutkan, ya, para ulama menjelaskan munculnya api, ya, ini adalah tanda terakhir sebelum terjadinya hari kiamat. Ya. Disebutkan terakhirnya adalah munculnya api yang muncul dari Yaman kemudian menggiring manusia menuju tempat mahsyarnya, tempat dikumpulkannya. Wallahu alam, tempat dikumpulkannya di mana? Ya. Kemudian disebutkan satakhruju narun min Hadramaut, akan keluar api dari Hadramaut, ya, au min nahwi bahri Hadramaut, atau dari arah lautan Hadramaut, ya, sebelum hari kiamat. Kemudian api ini akan menggiring seluruh manusia, ya, wallahu a'lam bishawab. Makanya kemudian apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan peringatan, hati-hatilah kalian terhadap tanda-tanda hari kiamat. Artinya apa? Persiapkan, ya. Riwayat yang lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, wa yuhsyaru baqiyatuhum an-nar, sebagian dari manusia akan digiring, artinya yang tersisa, bagian baqiyah itu sisa dari manusia akan digiring oleh api, ya, yang api ini muncul dari Yaman. Disebutkan taqilu ma'ahum haitsu qalu wa tabitu ma'ahum haitsu batu wa tusbihu ma'ahum haitsu asbahu wa tumsi ma'ahum haitsu amsau. Api ini akan menggiring manusia, baik itu pada saat pagi ketika mereka berada di pagi hari, kemudian pada saat pada sore hari ataupun malam hari terus, ya. Berarti ini apa namanya, masanya tidak sekaligus, ya. Bisa jadi api ini, ya, maksudnya menggiringnya waktunya bisa jadi sehari semalam, karena disebutkan oleh Rasulullah SAW pada saat malam, pagi dan sore, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini adalah setelah itu barulah kemudian Allah membangkitkan hari kiamat atau memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Dan ketika ditiup, maka semua makhluk akan mati, ya. Setelah itu kan kemudian kejadian hari kiamat yang disebutkan oleh para ulama, ya. Sehingga disebutkan kemudian Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, kemudian ditiuplah sangkakala sehingga seluruh apa yang ada di muka bumi ini semuanya akan hancur dan semua akan mati. Semua makhluk tidak tersisa kecuali, berarti hanya tersisa beberapa aja, ya. Maka semua akan mati kecuali siapa? Malaikat maut itu yang nyabut nyawanya orang-orang, kan mati dicabut nyawanya satu semuanya, ya, cabut nyawanya. Maka kemudian meskipun matinya dalam kondisi apapun, pokoknya kan nyawanya akan dicabut oleh malaikat maut, ya. Setelah semuanya mati, maka tersisa hanya beberapa makhluk dari kalangan malaikat. Ini disebutkan dalam hadis sahih Bukhari. Kemudian malaikat maut menghadap Allah SWT seraya mengatakan, sudah tugasku, ya.
Maka kata Allah SWT kepada malaikat maut, apakah sudah engkau cabut semua makhlukku? Allah Maha tahu sebenarnya. Ini tahu ya. Di sini adalah Allah ingin menjelaskan melalui lisan Rasulullah SAW bagaimana kejadian. Maka kemudian apa? Malaikat maut, sudah semuanya kecuali makhluk-makhlukmu yang mulia. Yakni siapa? Malaikat-malaikat muqarrabun. Malaikat-malaikat yang paling dekat dengan Allah SWT. Pertama adalah 3 malaikat yang paling mulia. Siapa? Jibril, Mikail dan Israfil yang niup sangkakala, ya. Ini. Kemudian selanjutnya siapa lagi? Malaikat-malaikat pembawa arsy. Pembawa singgasana Allah SWT. Ada berapa? 8. Oh, jelas dalam ayat Al-Qur'an. Ya. Ada berapa malaikat? Dalam surat Al-Haqqah disebutkan. Ya, ta'rujul malaikatu waruh ta'rujul malaikat. Wal malaikatu ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Yang membawa arsy Allah ada 8 malaikat. Nah, 8 malaikat ini tidak mati. Tambah lagi siapa? Sebagian ulama mengatakan selain itu adalah malaikat muqarrabun. Siapakah mereka? Malaikat-malaikat yang menjaga Al-Qur'an. Malaikat-malaikat yang menjaga Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Yang disebut oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an apa? As-Safarah, julukan ini. As-Safarah Al-Kiram Al-Bararah. Duta Allah. Al-Kiram lagi mulia, Al-Bararah lagi baik-baik. Wallahu a'lam bishawab. Maka kemudian Allah perintahkan kepada malaikat maut, cabutlah semuanya atas izinku. Maka kemudian semuanya dicabut nyawanya, semua dicabut nyawanya atas izin Allah SWT. Ya, termasuk malaikat pembawa arsy mati semua. Maka kemudian apa? Ngadep Allah lagi. Sudah ya Allah SWT. Siapa yang tersisa? Yang tersisa tinggal engkau dan aku ya Allah. Udah kalau gitu cabut nyawamu sendiri dengan izinku. Maka malaikat maut mencabut nyawanya sendiri dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saking sakitnya berteriak sekencang-kencangnya ketika mencabut nyawanya sendiri. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah SAW, andai kata ada makhluk hidup yang ada, niscaya akan mati mendengar, pingsan dan mati mendengar teriakan malaikat maut yang sangat kencang. Nggak usah jauh-jauh Pak, gampang Pak. Pernah dengar mercon Pak? Petasan ya. Itu kan sudah ngagetin orang, betul nggak? Itu kalau orang yang jantungan bisa mati Pak. Gampang ya maksudnya. Orang yang jantungan aja bisa mati. Sekarang suara bom lebih kencang lagi. Saya juga belum pernah dengar kayak mana. Suara bom itu lebih kencang lagi. Itu bisa memekakkan telinga, bahkan bisa mematikan seseorang. Atau suara pesawat aja dah. Itu bisa telinga orang bisa mati. Bisa apa namanya? Tuli itu gara-gara mendengar itu. Ya, rusak telinganya. Nah, apalagi malaikat maut. Yang malaikat maut itu perawakannya jangan dikira kecil Pak, malaikat maut itu. Malaikat maut itu besar sekali. Ya, malaikat maut itu besar sekali. Ya. Mohon maaf, fisik malaikat itu besar. Tidak sebagaimana manusia dan jin. Kalau jin kecil. Ya, manusia juga kecil kan. Nah, enggak usah jauh-jauh. Rasulullah menceritakan bagaimana perawakan malaikat Jibril. Jibril mempunyai 600 sayap, ya, 300 pasang sayap. Sehingga kemudian kata Rasulullah SAW, seandainya dibentangkan sayapnya malaikat Jibril, itu memenuhi ufuk timur dan ufuk barat. Maksudnya ngerti nggak Pak? Itu menutupi bumi sayapnya. Bumi aja ditutupi sayapnya gampangnya. Itu malaikat Jibril. Ya, kemudian kata Rasulullah SAW, ya, dalam riwayat tentang
adab kepada kaum Sadum, itu malaikat Jibril cuma mengangkat dengan satu sayapnya aja, satu sayap, angkat 600 sayap, cuma satu sayap nyong. Mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menciptakan malaikat, masya Allah ya, besar. Rasulullah pernah melihat perawakan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya beberapa kali. Salah satunya ketika awal mula beliau mendapatkan wahyu. Kemudian yang kedua, pada saat beliau setelah mendapatkan wahyu ini lama tidak ada wahyu kembali, kemudian beliau bingung. Manusia ya, manusiawi, ini menunjukkan manusianya. Ini mau gimana caranya gitu ya, berdakwah dan lain sebagainya. Ya, sehingga beliau bingung. Saking bingungnya dan beliau saking istilahnya frustasi lah kalau kata orang. Disebutkan kemudian Rasulullah SAW lari ke gunung, kemudian ingin menjatuhkan dirinya dari gunung. Rasanya ingin menjatuhkan dirinya dari gunung, guling-guling, saking pusingnya, bingung. Tiba-tiba pada saat keinginan itu terjadi, kemudian beliau mendongakkan kepalanya ke langit. Begitu mendongakkan kepalanya ke langit, melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, langsung pingsan. Rasulullah SAW langsung pingsan. Iya, langsung pingsan. Ini 2 kali Rasulullah SAW mencoba seperti ini. Setelah yang kedua, beliau nggak lagi ingin mencoba melemparkan dirinya karena saking bingung. Maka setelah itu muncullah atau turunlah wahyu selanjutnya. Seorang bingung, maklum Pak, orang dapat ini ada wahyu, tiba-tiba setelah ini saya mau gimana ini? Kemudian apa? Beliau saking pusingnya dan beliau melihat kerusakan umat pada saat itu sangat rusak sekali, sudah parah. Maka beliau sudah, masya Allah, ini saya mau gimana ini, saya bingung gitu ya. Akhirnya beliau seperti itu. Itu yang disebutkan oleh para ulama tentang kisah Rasulullah SAW. Artinya apa? Malaikat itu perawakannya sangat besar sekali. Jadi kalau teriak, mau bumi aja diliputi sayapnya semua oleh malaikat Jibril. Jadi kalau teriak gimana? Menggelegar Pak. Orang bisa mati ya teriakannya. Ini wallahu a'lam bishawab. Setelah malaikat maut mati, jadi orang makhluk terakhir yang mati siapa? Malaikat maut. Kemudian Allah dengan perkasanya, dengan sangat kesombongannya, Allah berkata, Anal awwal wa anal akhir. Ini ada dalam Sahih Bukhari. Saya dulu kalau baca ini semangat Pak. Urusan tentang hari kiamat itu baca tuh kayaknya semangat dan nggak habis-habis itu ya. Maka kemudian beliau Allah SWT kemudian mengatakan, sayalah raja dari seluruh raja. Mana raja-raja bumi? Mana raja-raja bumi? Mana raja-raja dunia? Tidak ada, mati semua. Maka kemudian Allah mengatakan, Anal awwalu anal akhir. Sayalah yang pertama dan sayalah yang terakhir. Ana hayyun la amut. Saya hidup, selalu hidup dan tidak akan pernah mati. Itu Allah dengan sombongnya. Dan makanya yang berhak sombong itu hanya Allah. Kalau ada orang yang sombong itu berarti mengambil hak Allah. Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Makanya ada dosa-dosa itu macam-macam. Ya, salah satunya dosa karena mengambil hak Allah SWT, kesombongan. Maka kemudian apa? Setelah itu Allah bangkitkan malaikat Israfil. Kemudian Allah bangkitkan beberapa orang. Dan mereka disebutkan salah satunya adalah sahabat yang Allah bangkitkan sendirian. Allah langsung. Ya, tentang hadis ini. Tapi yang jelas kemudian Allah bangkitkan, ditiup sangkakala, kemudian seluruh makhluk bangkit yang pernah diciptakan oleh Allah SWT bangkit. Ya, ini pernah saya ceritakan selanjutnya, ya enggak? Dulu saya pernah bahas tentang setelah itu kejadian-kejadian hari kiamat. Masih ingat enggak? Ya kan? Setelah itu kejadian hari kiamat, untuk nanti kemudian dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar dan lain sebagainya. Ini saja yang dapat
kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, mungkin ada pertanyaan, kita diskusi, silahkan. Tidak ada ya, tidak ada, karena cerita. Ya, kalau hukum mungkin antum bisa nanya-nanya gitu ya, karena enggak cerita. Cerita ini adalah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah bercerita tentang hari kiamat. Kan saya pernah sampaikan, Rasulullah itu pernah menyampaikan tentang hari kiamat atau tanda-tanda hari kiamat dan pokoknya tentang kejadian hari kiamat dari pagi sampai malam. Itu Rasulullah hebat sekali. Ya, para sahabat juga hebat. Rasulullah hebatnya gimana? Coba ngomong dari pagi habis subuh sampai maghrib. Antum mampu ngisi tausiah dari habis subuh sampai maghrib. Para sahabat juga hebat. Kenapa? Mendengarkan, enggak berubah duduknya. Kita aja baru 1 jam aja udah mendengar, udah berubah duduknya. Ini benar Pak. Para sahabat itu, mereka hanya jeda sholat, nggak disebutkan jeda makan, nggak ada. Bisa jadi ini pada saat puasa, pada saat Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Karena sebagian ulama mengatakan begitu. Ya, sehingga Pak, masya Allah, coba diisi dengan amalan yang hebat sekali, menuntut ilmu. Ya. Itu para sahabat tidak ada yang berubah duduknya. Selesai maghrib, habis maghrib baru selesai. Rasulullah nggak melanjutkan berarti selesai. Ya, itu tentang hari kiamat. Saking pentingnya ya kita mengetahui akan hal ini supaya kita apa? Semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa nasallallahu ala fiyata wa sadat wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsanah. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.